Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sohidul Hikmana. Di sini saya dari tim afirmatif. Pembicara pertama bahwa kami setuju dengan mosi debat pada kali ini, yaitu pandemi berdampak pada kesehatan mental masyarakat, khususnya bagi kaum pelajar. Pandemi COVID-19 ini telah menimbulkan rasa takut dan kecemasan di seluruh dunia, tidak kecuali di Indonesia. Virus corona ini sangat mempengaruhi tatanan hidup baru di kehidupan masyarakat. Pandemi COVID-19 ini tak hanya berdampak pada mereka yang terinfeksi saja atau terkena virus COVID-19 ini, tetapi pada semua masyarakat di dunia, baik dari sisi ekonomi, kehidupan sosial, kesejahteraan rakyat, bidang pendidikan, dan interaksi antara masyarakat luas. Saya ambil contoh salah satunya dalam bidang pendidikan. Kebijakan pembatasan sosial yang dilaksanakan di bidang pendidikan ini yaitu pemberlakuan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang biasa dikenal sebagai belajar di rumah bagi seluruh siswa di Indonesia. Yang hal ini menimbulkan berbagai macam masalah bagi para siswa dan orang tua siswa. Dengan kebijakan tersebut, tentunya para siswa mengalami perubahan drastis terkait dengan aktivitasnya di sekolah. Yang biasanya mereka ke sekolah untuk melakukan kegiatan belajar mengajar atau bermain bersama teman mereka, tetapi sejak pemberlakuan pembatasan sosial ini, beragam aktivitas tersebut harus dilakukan secara di rumah bersama keluarga atau orang tua mereka. Hilangnya waktu bermain bersama teman di sekolah ini ataupun menyaksikan secara langsung dampak COVID terhadap orang tua atau anggota keluarga mereka seperti dampak fisik, dampak ekonomi, dan psikologi. Saya ambil contoh seperti anak usia dini. Anak usia dini itu dia mengalami belajar di rumah ini, mereka mungkin merasa sangat senang karena mereka mempunyai kesempatan untuk bisa meluangkan waktu bersama keluarga mereka atau orang tua mereka di rumah. Tapi anak usia dini itu memiliki kemampuan psikologi yang tinggi terhadap orang tuanya. Jadi mereka tuh bisa merasakan, misalkan orang tuanya, maksudnya si anaknya itu memiliki kekhawatiran atau kekhawatiran atas apa yang telah terjadi kepada orang tuanya. Contoh kedua, misalkan seperti anak usia sekolah, misalkan SMP, SMA, atau remaja-remaja, mereka lebih dengan adanya pembatasan aktivitas di luar ini, mereka merasa tidak nyaman karena mereka beranggapan bahwa mereka lebih nyaman di luar rumah bermain bersama teman-temannya ketimbang mereka harus diam di rumah mengisolasi diri. Jadi dengan adanya pembatasan aktivitas ini, dalam waktu yang lama, anak-anak dan remaja secara umum akan rentan untuk mengalami tekanan psikologi dan gangguan kesehatan mental. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh tim selanjutnya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Eka Pratiwi dari tim oposisi pembicara pertama. Saya tidak setuju dengan yang disampaikan oleh tim afirmatif. Mosi yang dibahas adalah pandemi berdampak pada kesehatan mental masyarakat, khususnya bagi kaum pelajar. Nah, di sini dengan adanya pandemi ini kita diberikan kesempatan lebih banyak lagi untuk berkumpul bersama keluarga kita. Nah, dari waktu-waktu yang sebelumnya atas kegiatan-kegiatan dan kesibukan yang dilakukan oleh anggota keluarga, sepertinya sangat minim sekali waktu yang dihabiskan untuk keluarga. Jadi di pandemi ini hubungan keluarga itu menjadi lebih erat. Kemudian yang kedua, dengan adanya pandemi ini
aktivitas yang dilakukan kita lebih banyak dihabiskan di rumah. Nah, ini tuh kita bisa menghilangkan stres dengan melakukan hobi yang disukai. Dari yang sebelumnya kita hanya sibuk melakukan pekerjaan dan kegiatan di luar ruangan, maka kegiatan yang sekarang dilakukan di rumah. Kemudian yang ketiga ada memberikan waktu rehat dan bersantai yang cukup lama. Nah, di kala pandemi ini kita diberikan waktu untuk merefresh pikiran kita dari penatnya berkegiatan sehari-hari. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh tim yang lain. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Cahaya Ningtyas dari tim Afirmatif Pembicara 2. Di sini saya akan menyanggah pendapat dari tim oposisi 1, di mana pendapatnya adalah bahwa waktu untuk keluarga semakin banyak. Hal tersebut memang benar, akan tetapi di sisi lain juga tidak memungkinkan juga, tidak menutup kemungkinan juga bahwa kami sebagai anak-anak juga merasa jenuh apabila harus harus di rumah terus. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa untuk lingkungan belajar di sekolah dan di rumah itu memang berbeda. Mungkin di awal-awal pandemi hal tersebut tidak terasa, tetapi setelah sekian lama kita belajar di rumah akan terasa jenuh, dan hal tersebut tentunya akan menimbulkan kita untuk menimbulkan semangat yang menimbulkan motivasi yang tidak baik, seperti mulai malas belajar atau tidak belajar tidak sungguh-sungguh. Jadi di sisi lain kita semakin erat dengan keluarga memang iya, tetapi untuk hal pelajaran di sekolah kita akan tertinggal atau tidak bisa mengikuti secara baik. Kemudian poin kedua yang disampaikan oleh tim oposisi tadi adalah kita semakin memperoleh waktu istirahat yang banyak. Hal tersebut bisa dirasakan kepada orang yang apabila pada kebiasaan sebelum pandemi memiliki kesibukan dan pekerjaan yang sangat melelahkan. Namun bagi kami, siswa mahasiswa akan merasakan hal tersebut justru membuat kita itu jenuh, bosan, lelah, rebahan terus, atau aktivitas seperti itu saja karena kita sebagai pelajar dan mahasiswa bingung apa yang akan kita lakukan selain mengikuti pelajaran secara daring, kuliah secara daring. Apabila kita ingin memulai bisnis, hal tersebut tentu membutuhkan niat dan motivasi yang cukup besar juga. Jadi di setiap hobi dan keinginan siswa untuk menimbulkan atau memunculkan kreativitas itu berbeda. Namun yang saya ketahui di sini, sebagian besar dari siswa dan mahasiswa itu merasakan hal yang jenuh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh tim selanjutnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Erwin Yuliana Lestari dari tim oposisi pembicara 2. Di sini saya akan menyanggah argumen yang sudah disampaikan oleh pembicara 2 tim afirmatif, yaitu yang pertama terkait dengan waktu keluarga. Seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara 1 tim oposisi, dengan adanya pandemi ini telah memberikan waktu yang cukup luang bagi keluarga untuk saling memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, yakni untuk meningkatkan keharmonisan keluarga. Dengan adanya pandemi ini, kita ketahui bahwa banyak sekali, mungkin salah satunya di antara kita, orang tuanya yang mengalami peliburan sementara dari pekerjaannya. Selain itu, kita sebagai siswa dan mahasiswa, kita juga mengalami hal demikian, yakni melakukan belajar dari rumah. Dengan adanya hal tersebut, tentunya hal ini akan memberikan kesempatan bagi kita untuk saling bersama-sama menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, meningkatkan keharmonisan dalam keluarga. Karena seperti yang kita ketahui bahwa
di masa sebelum pandemi ini tentunya kita lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, di mana orang tua sibuk bekerja, sementara kita sibuk menuntut ilmu. Bahkan hal tersebut seringkali, misalnya saja orang tua, mereka sudah seharian menghabiskan waktu di luar rumah, yakni bekerja, dan sampai rumah pun masih banyak pekerjaan yang harus mereka selesaikan. Hal ini tentunya akan membuat hubungan orang tua dengan anak berkurang tingkat keaktifannya. Selain itu, kita sebagai pelajar pun demikian. Kita sudah menghabiskan waktu yang banyak di sekolah. Belum lagi jika kita ada tugas kelompok yang mengharuskan kita untuk pulang lebih dari jadwal yang seharusnya. Dengan demikian, kita pun juga akan tidak memiliki waktu yang banyak untuk berinteraksi dengan keluarga. Padahal interaksi dengan keluarga ini sangat penting untuk diciptakan agar tercipta keserasian dan kedamaian bagi sesama. Kemudian terkait dengan adanya pandemi yang membuat pelajar kurang bersungguh-sungguh dalam belajar, dalam mengikuti pembelajaran, hal ini tergantung bagaimana kita sebagai pelajar menyikapinya. Juga justru dengan adanya pandemi ini dan orang tua diliburkannya dari pekerjaan, tentunya hal ini akan mendorong kita, karena mungkin misalnya saja dari diri kita itu sedang mengalami kurang semangat dalam belajar. Nah, dengan adanya kehadiran orang tua di rumah, tentunya orang tua mampu meningkatkan kita, mampu mengingatkan kepada kita untuk senantiasa bersemangat dan mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Selain itu, peran orang tua dalam pelaksanaan pembelajaran ini juga, dalam pembelajaran jarak jauh ini juga sangat diperlukan, karena orang tua dapat memantau langsung anaknya, dan bagi orang tua yang memiliki pengetahuan yang cukup seiring dengan perkembangan zaman anaknya ini, mereka mampu membantu anak-anaknya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Kemudian terkait dengan liburnya sekolah ini atau sekolah dari rumah ini membuat para siswa itu merasakan jenuh, karena biasanya mereka pergi ke sekolah di mana di sekolah bertemu dengan teman-teman, dan pembelajaran yang dilakukan pun tidak monoton, yaitu materinya berganti-ganti, adapun gurunya juga berganti, dan media serta sarana yang digunakannya pun berbeda-beda. Tetapi perlu kita ketahui juga bahwa seiring dengan adanya pandemi ini, berbagai platform media atau teknologi itu telah mengalami pembaruan yang sangat signifikan. Nah, kita sebagai pemuda yang terpelajar, kita harus bisa memanfaatkan momentum ini sebagai ajang untuk meningkatkan kreativitas kita dan untuk meningkatkan tingkat kepahaman kita dalam menguasai teknologi, yakni dengan memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya, salah satunya dalam hal pembelajaran. Kemudian terkait dengan biasanya kita bertemu dengan guru maupun teman-teman di sekolah, yang hal tersebut mampu menangkal atau mengusir rasa jenuh kita, karena dapat bercerita dengan teman-teman, bercengkrama dengan teman-teman, dan lain sebagainya. Nah, kita juga bisa memanfaatkan teknologi yang ada, yakni dengan melakukan misalnya video conference menggunakan Zoom meeting maupun media yang lainnya. Dengan demikian, kita tidak akan merasa jenuh untuk berada di rumah. Selain itu, dengan adanya waktu yang luang di rumah ini, kita juga mampu mengembangkan minat, bakat maupun hobi kita, yang dimana jika kita melakukan kegiatan seperti sebelum pandemi ini, kita seringkali merasa kurang waktu karena kita sudah capek untuk menyelesaikan kegiatan sehari-hari, sehingga dengan adanya pandemi ini kita mampu mengembangkan bakat maupun hobi yang mungkin dulu kita kerjakan sangat jarang, misalnya seminggu sekali, sekarang kita bisa melaksanakannya 2 hari maupun 3 hari sekali, yang mana hal tersebut tentunya bermanfaat bagi perkembangan diri kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Saya Wisnu Aji Pamungkas dari tim Afirmatif 3 akan menyampaikan pendapat dari tim kami. Sebelumnya saya akan kembali pada mosi, yaitu pandemi berdampak pada kesehatan mental masyarakat, khususnya bagi kaum pelajar. Nah, di sini kita garis bawahi bahwa pandemi berdampak pada kesehatan mental. Adanya sesuatu yang tidak biasa seperti COVID ini pasti akan berdampak pada psikis atau mental, walaupun secara tidak langsung kita terpapar virus tersebut. Ketika kita melihat pemberitaan dan bahkan kabar dari teman-teman dekat ada yang terdampak, kita akan merasa takut, dan rasa takut tersebut akan mengganggu kesehatan mental kita. Tetapi bukan itu poinnya. Ketika kita merasa takut, maka kita harus lawan. Nah, untuk melawan virus ini, kita sudah diberi anjuran oleh pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan serta memperkuat imun dan iman. Bagaimanapun juga, secara sadar atau tidak sadar, dengan situasi seperti ini, pemikiran, perasaan, dan mood kita menjadi kurang nyaman pastinya. Walaupun dengan kita mengakali dengan menggunakan teknologi, tetapi perasaan itu pasti akan berubah. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya selaku pembicara 3 dari tim oposisi akan menyanggah argumen tersebut dan akan menyampaikan pendapat saya. Menurut saya, dampak COVID ini bisa diambil sisi positifnya dan seharusnya tidak membuat mental masyarakat, khususnya bagi kaum pelajar, terganggu. Antaranya, memberikan kesempatan lebih banyak lagi untuk berkumpul bersama keluarga agar keharmonisan keluarga tetap terjaga. Apabila kita kesusahan dalam mengerjakan tugas, kita juga bisa meminta tolong kepada orang lain. Selama ini, aktivitas kita di pagi hari dimulai dengan bangun tidur, lalu kita biasanya tergesa-gesa menyiapkan diri sendiri, baru kemudian kita berangkat ke kantor, sekolah, atau berangkat kuliah. Bila kita di rumah, kita tidak harus repot-repot untuk mempersiapkan diri. Dengan pandemi ini, kita juga bisa memanfaatkan untuk membangun komunikasi yang lebih positif dengan keluarga dan teman. Karena ketika berkegiatan di rumah, tidak ada waktu yang terbuang di jalan, sehingga kita punya lebih banyak waktu untuk dihabiskan dengan keluarga. Membangun komunikasi yang positif ini tidak hanya untuk keluarga saja, tetapi kita juga bisa memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dengan teman. Misalnya dengan melakukan video call dengan orang tua, saudara, teman, dan lain sebagainya. Waktu WFH ini, kita bisa memanfaatkan untuk melakukan hal-hal yang membuat kita bahagia dan bisa menjadi cara agar kita tidak stres selama pandemi COVID-19. Kita juga bisa belajar memasak, mencoba resep baru, menjahit, olahraga, main musik, atau bahkan melukis. Bahkan bagi sebagian orang, merapikan rumah juga hal yang menyenangkan. Kita juga bisa memanfaatkan aplikasi Zoom, Skype, atau Google Hangout, lalu melakukan kegiatan bersama-sama dengan teman secara live, mulai dari makan siang bareng secara online, ngopi bareng di beranda rumah masing-masing, bersenda gurau sambil berjemur pagi, dan bahkan beribadah bareng via online. Kita juga bisa memanfaatkan fitur Instagram Live untuk olahraga bareng, main musik dengan teman band, dan lain-lain. Kita juga bisa melakukan healing dan melakukan self-quarantine saat kita berada di rumah. Oleh karena itu, kita juga harus
pintar-pintar dalam menggunakan kreativitas kita agar kita tidak stres saat di rumah. Kita juga bisa memberikan waktu rehat dan bersantai yang cukup lama saat kita berada di rumah. Kita mencoba mengingat apa yang sudah terjadi selama ini dan mensyukuri apa yang sekarang kita alami adalah hal baik, karena bisa membuat kita mempunyai kendali diri yang cukup untuk mengobati rasa stres berkepanjangan tersebut. Kita juga pasti bisa untuk beradaptasi, menerima apa adanya sekarang ini, dan kita bisa beradaptasi dan bertahan dari keadaan pandemi seperti ini. Oleh karena itu, kita harus tetap berpikir positif dan lakukan hal-hal yang positif, karena hal tersebut bisa membawa kita merasa tenang dan aman. Dengan hal-hal tersebut, seharusnya kesehatan mental akan tetap terjaga. Oleh karena itu, tim kami tetap tidak setuju dengan mosi tersebut. Terima kasih. Ya, saya ambil kesimpulan dari tim afirmatif ya. Kesimpulan dari tim afirmatif bahwa kami tetap setuju dengan mosi, yaitu pandemi berdampak pada kesehatan mental masyarakat khususnya bagi kaum pelajar. Karena bisa kita lihat bahwa dengan adanya pandemi ini banyak sekali mental baik itu masyarakat, baik itu pendidik, siswa atau siapapun itu yang mentalnya terganggu atau terganggu karena pandemi ini. Jadi intinya kita tetap mendukung bahwa dengan adanya pandemi ini berdampak pada kesehatan mental masyarakat khususnya bagi kaum pelajar. Terima kasih. Baik, kami dari tim oposisi juga akan menyampaikan kesimpulan. Berdasarkan pemaparan-pemaparan yang sudah disampaikan oleh tim oposisi, maka kami menyatakan tidak setuju terhadap mosi yang menyatakan bahwa pandemi berdampak pada kesehatan mental masyarakat khususnya bagi kaum pelajar. Hal tersebut dikarenakan kesehatan mental ini didasarkan karena kegiatan yang hanya itu saja atau monoton. Padahal hal tersebut masih dapat kita tangkal dengan melakukan berbagai inovasi dan kreativitas di berbagai bidang kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Perlu kita pahami juga bahwa pada sejatinya hidup hanya tentang pengulangan. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas kita untuk mencari titik keindahan dari setiap yang kita lakukan. Sekian, terima kasih.